Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw fi lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah memasuki fase terakhir di bulan Ramadan. Lebih tepatnya kita sudah memasuki di malam ke-27. Tentu kita sebagai hambanya di bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita bisa memaksimalkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kurang lebihnya beberapa hari lagi kita akan memasuki di hari Idul Fitri. Tentunya sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya ketika memasuki di fase terakhir bulan Ramadan, idza dakhala al-ashru shadda mizarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Jika kita memasuki di malam 10 terakhir bulan Ramadan, maka perintahnya Nabi kita disuruh ngencengin ikat pinggang. Kemudian kita menghidupkan malam-malam kita dan kita membangunkan keluarga kita. Dari hadis ini menjadi salah satu pedoman bagaimana kita bisa giat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi agar kita bisa memaksimalkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tentunya dari sebuah hadis ini kita disuruh mencengin ikat pinggang. Maksud mengencangkan ikat pinggang di sini adalah kita disuruh memperbanyak ibadah. Jadi kita disuruh memperbanyak ibadah, bahkan seandainya misalnya dia sudah bersuami istri, alangkah baiknya di malam 10 hari tersebut dia tidak melakukan hubungan suami istri. Tentunya tidak mampu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah tentunya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Jadi ketika di Syadda Mizarah, ya, diperintahkannya kita mengencangkan ikat pinggang, lebih banyak ibadah-ibadah yang tentunya bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah keduanya adalah wa ahya lailah. Ya, kita disuruh menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Kalau kita mau dapat ya malam Lailatul Qadar, maka kita hidupkan. Ya. Tentunya kalau kita sudah usaha dari awal, ya, baik di fase pertama 10 hari pertama, pertengahan, di akhir ini, kita tinggal memaksimalkan beberapa persentase lagi yang harus kita tuntaskan. Ya. Kita hidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, tentunya di malam terakhir ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi, taharraw fi lailatul qadar minal witri atau fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi diperintahkannya ketika kita mau cari malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Walaupun tentunya kita tidak berpatokan murni pada malam ganjil doang.
kita bisa memaksimalkan secara keseluruhannya. Ya, jadi seandainya dengan kesibukan kita, mungkin bisa jadi kita ngambilnya cuma di waktu ganjil. Tentunya ketika di waktu ganjil ini di malam 27 juga diriwayatkan dari Ibnu Umar juga mengatakan bahwasanya mangkana mutaharriya fal yataharri ya lailatul sab'a ishrin. Jadi ketika dia mau cari malam Lailatul Qadar, ya, di situ pada malam 27. Ya. Sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya mungkin bisa jadi dia mengalami malam Lailatul Qadar itu lebih banyak di malam ke-27. Seperti pada malam ini kita sudah memasuki di malam ke-27. Nah, jadi makanya kita diperintahkan ataupun bisa memaksimalkan di malam ke-27. Setelah kita sudah menghidupkan malam-malam kita, wa aiqadha ahla, ibadah kita bukan buat diri sendiri doang. Tetapi Rasul mengajarkan di sini kita membangunkan keluarga kita. Ya, kita bisa membangunkan istri kita, anak-anak kita, ataupun bisa mengajak anak kita untuk iktikaf, ataupun mungkin masih belajar, kita cuma baru menyampaikan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, makanya tentunya kita sebagai orang tua tentunya kita memberikan contoh lebih dahulu. Setelah sudah memberikan contoh, kita menyampaikan kepada anak dan istri kita itu lebih mudah. Dan apabila dia tidak bisa ataupun belum bisa mengikuti, paling tidak kita sudah menyampaikan bagaimana untuk mencari ataupun mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Tentunya semua hidayah yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak bisa memaksakan, tetapi paling tidak kita sudah menyampaikan tentang kebaikan ataupun bagaimana kiat ataupun agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu 3 cara bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sesuai dengan arahan dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya dari 3 ini sebagai ulama juga menambahkan hal yang pertama lagi yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus minta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya kalau kita mau dapat keutamaan di malam Lailatul Qadar, kita memperbanyak istighfar, kita taubatan nasuha. Mungkin bisa jadi kita melakukan sebuah kemaksiatan ataupun hal-hal yang tidak baik, sehingga ketika kita mau melakukan sebuah kebaikan, Allah tutup. Allah tidak mudahkan orang tersebut untuk mendapatkan sebuah keutamaan kebaikan. Karena apa? Dia melakukan kemaksiatan. Ya, makanya tentunya kita selalu minta ampun, terutama di bulan Ramadan ini lebih maksimal lagi. Bagaimana dengan istighfar kita ataupun mengingat dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil asharihum yastaghfirun. Ya, ketika di waktu sahur, ya, itu juga salah satu waktu utama untuk kita beristighfar. Yaitu waktu mustajab, kita minta ampun kepada Allah. Jadi bangun sahur ataupun selesai sahur, ya, kita langsung istighfar. Ataupun sebelum kita sahur, kita melaksanakan qiyamul lail, kita dengan zikir istighfar kita minta ampun. Ini agar Allah mudahkan proses untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah kita tawakal. Ya, selanjutnya kita tawakal kepada Allah. Tentunya dari tawakal kita adalah sebagaimana kita sudah usaha tadi. Kita sudah usaha, kita sudah minta ampun kepada Allah. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tentunya pasti Allah akan cukupkan. Ya, Allah akan berikan apa yang dia mau. Allah akan kasih apa yang dia minta. Walaupun bisa jadi mungkin Allah nggak memberikan di dunia, tetapi Allah tentunya pasti akan memberikan di akhirat. Di dunia yang Allah kasih itu sebenarnya kecil, tetapi yang kita harapkan pada hakikatnya adalah di akhirat. Dan kemudian yang ketiga adalah kita berhusnuzan.
sudah kita beristighfar, sudah kita tawakal, kita husnudzon. Ana inda dzanni abdi, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya terhadapku. Jadi makanya kita lebih banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali ataupun sekali-kali kita selalu bersuudzon, ataupun ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang mungkin ataupun sebuah keburukan yang kita dapati, ataupun sebuah yang mungkin kesulitan yang kita rasakan, itu jangan sesekali kita sampai bersuudzon kepada Allah. Ini bisa menyebabkan diri kita juga untuk sulit mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, tentunya itu harapan kita, kiat agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah agar kita bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba Allah yang Allah ampuni setelah kita keluar dari bulan Ramadan atau ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dari kiat-kiat ini, ketika kita sudah menghidupkan malam kita, kemudian kita membangunkan keluarga kita, kita mengencangkan ikat pinggang kita sudah beristighfar, kita bertawakal dan berhusnudzon, insyaallah ini adalah salah satu proses untuk menuju agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.